Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita. Mula pertama saya mengucapkan selamat hari Natal, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Shalom. Selamat datang kepada seluruh jemaat yang ada dan juga tamu undangan. Saya juga melihat beberapa rekan hamba Tuhan dari luar kota juga datang pada malam Natal ini. Biar kita sambut semuanya dengan sukacita. Terima kasih Ibu Sari Simorangkir untuk pelayanan yang sudah dilakukan. Biarlah Tuhan memberkati luar biasa. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Juga apa yang dilakukan oleh panitia dengan mempersiapkan dan juga pengisi acara baik anak-anak, kaum wanita, semuanya untuk Tuhan. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Asia Plaza yang telah merelakan tempat ini digunakan untuk ibadah Natal. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Baik, hari ini sesuai dengan tema, maka saya menyampaikan firman dengan judul kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 14 berbunyi demikian. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ayat 12. "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya." Mari kita baca bersama dengan keras. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara sekalian, hari Natal, kelahiran Yesus membawa dua dampak yang sangat besar. Pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan yang kedua, damai sejahtera dialami oleh umat manusia di bumi. Saya melihat Natal ditandai dengan penampakan para malaikat yang memuji Allah. Saya yakin kalau malaikat kumpul, yang mereka lakukan bukan main catur, bukan main sepak bola. Kalau malaikat kumpul, mereka akan memuji dan menyembah Tuhan. Saudara sekalian, Yesus pernah berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga." Berarti pola penyembahan sorgawi harus kita alami di bumi ini. Karena kita semua diciptakan untuk menyembah Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-7 berkata demikian, "Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku yang kubentuk dan yang juga kujadikan." Kitab Wahyu pasal 4 ayat 11 selanjutnya berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan." Untuk apa manusia diciptakan? Untuk menyembah Tuhan. Saudara tahu semua yang ada di dunia ini diciptakan dengan satu tujuan khusus. Untuk apa mikrofon diciptakan? Untuk mengeraskan suara. Untuk apa bangku diciptakan? Supaya kita bisa duduk di atasnya. Untuk apa manusia diciptakan? Bukan untuk menjadi mesin pencetak uang yang sebanyak-banyaknya. Tetapi kita diciptakan untuk menyembah
Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang percaya Tuhan itu maha kuasa, bisa melakukan segala perkara? Saudara percaya Allah itu maha kuasa, amin? Tapi dengarkan saya, Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja kecuali menyembah dirinya sendiri. Karena Tuhan tidak menyembah dirinya sendiri. Kitalah yang menyembah Tuhan. Sehingga pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Dan kalau kita menyembah Tuhan, maka memang kita melakukan tujuan kita, yaitu diciptakan untuk menyembah Dia. Dan ketika kita menyembah, beribadah dengan hormat dan takut kepada Tuhan, dua hal yang akan terjadi. Pertama, Tuhan dimuliakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan yang kedua, manusia dipuaskan. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tahukah saudara, di dalam diri manusia ada satu rongga kosong yang tidak bisa diisi dengan kekayaan, dengan liburan ke luar negeri, dengan kenalan yang banyak. Rongga kosong itu selalu gelisah sampai orang bertemu dengan Tuhan dan mengalami persekutuan yang akrab dengan Dia. Kenapa banyak artis cantik dan tampan dari Korea Selatan yang kaya raya, yang follower di Instagram atau YouTube-nya banyak sekali, tapi mereka mati bunuh diri? Karena mereka tidak menyembah Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, sehingga ada kegersangan yang sulit untuk dijelaskan di dalam hidup mereka. Dan mereka akhirnya mati bunuh diri. Tetapi walaupun kita hidup sederhana, nama saudara dan saya tidak terlalu dikenal oleh orang, tapi kalau kita menyembah Tuhan, ada kepuasan, ada damai sejahtera. Hati kita penuh dengan sukacita, karena hati yang kosong tidak bisa diisi oleh sesuatu, tetapi oleh seseorang. Dan orang itu adalah Yesus, Allah yang telah menjadi manusia, memberikan damai sejahtera kepada orang yang menerima Dia sebagai juru selamat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan itu pertama-tama sebelum menciptakan manusia, Dia menciptakan makhluk roh dulu, namanya malaikat. Dan salah satu malaikat diangkat menjadi pemimpin pujian, penyembahan, paduan suara di sorga, namanya Lucifer. Tapi satu kali Lucifer berontak kepada Tuhan. Karena apa? Dia bilang, kok enak ya saya mimpin anak buah saya nyembah Tuhan. Kenapa bukan saya saja yang disembah? Dan akhirnya dia berontak kepada Tuhan, diusir keluar dari sorga, dan dia menjadi iblis, musuh Allah yang paling utama. Tahukah saudara apa yang paling diinginkan oleh setan? Penyembahan dari manusia. Setan bisa berkata, aku kasih kamu kaya, aku kasih kamu ilmu kebal, aku kasih kamu ilmu pelet, asal kamu nyembah saya. Ada banyak orang pergi ke gunung, dan kemudian dia ingin mendapatkan segala macam ilmu. Setan bisa memberikannya. Tetapi tuntutannya adalah kita harus menyembah setan. Dan ujungnya adalah masuk neraka. Ingatkah saudara, pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, ada 3 pencobaan yang diajukan oleh setan. Dan yang terakhir, yang paling klimaks adalah, sembahlah aku, maka aku akan berikan harta dunia kepadamu. Setan paling ingin disembah. Makanya setan paling gak suka lihat manusia menyembah. Karena setelah setan jatuh dalam dosa, diusir oleh Tuhan, Tuhan menciptakan manusia. Dari apa? Debu tanah.
Kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Jadilah Adam, jadilah Hawa. Dan manusia diciptakan dengan tujuan untuk menyembah Tuhan. Jadi kita ini kalau nyanyi, muji, nyembah Tuhan dalam ibadah bukan untuk nunggu pendeta khotbah loh saudara. Kita ini sedang melakukan tujuan kita mengapa Allah menciptakan kita. Dan setan sangat marah, sangat iri waktu saudara dan saya menyembah dia. Karena apa? Itu kan kerjaannya dia dulu yang kita ambil sekarang. Dan saya yakin ini malaikat kalau nyanyi suaranya lebih bagus dari manusia. Tapi Tuhan lebih suka manusia yang menyanyi menyembah Tuhan. Karena manusia bisa mengekspresikan sukacita. Karena kita orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Sebagus-bagusnya suara manusia, suara malaikat lebih bagus saudara. Apalagi ada banyak orang nyanyinya itu suka fales. Ngomong aja fales, apalagi nyanyi saudara. Kecuali orang Batak dan Ambon mungkin. Suaranya biasanya bagus-bagus. Karena saya dengar orang Batak dan Ambon begitu lahir yang muncul bukan kepalanya dulu, mulut dulu saudara-saudara. Karena mulut muncul duluan suaranya bagus. Lihat aja Ibu Sari Sumorangkir saudara. Saya rasa sound system hari ini suaranya lebih bagus dari biasanya. Tapi saya mau katakan sebagus-bagusnya suara manusia, malaikat suaranya lebih bagus. Tapi Tuhan lebih suka nyanyian pujian manusia. Walaupun suara saudara fales. Nggak apa-apa, Tuhan lihat hatimu. Paling yang terganggu teman sebelahmu kalau saudara fales. Tapi Tuhan tidak pernah terganggu. Tuhan disukakan waktu kita menyembah Dia. Saudara-saudara, manusia itu sangat spesial diciptakan oleh Tuhan. Malaikat adalah makhluk roh. Tapi manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dengan Allah. Malaikat adalah pelayan Tuhan. Tapi saya dan saudara manusia diciptakan sebagai anak Tuhan. Kita bisa menyebut Tuhan sebagai Bapa. Waktu malaikat salah, dia dibuang oleh Tuhan. Tapi waktu kita salah, jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membuang kita. Dia utus anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Datang dari sorga, lahir di dalam palungan, mati di atas kayu palang. Darahnya tercurah untuk menebus kita. Bayangkan setan berdosa dibuang, kita berdosa ditebus. Itu sebabnya setan itu sebetulnya bisa iri sama kita. Tuhan, saya dosa sekali dibuang. Anakmu itu dosa bolak-balik. Kok diampuni? Ya, karena aku sudah mati ganti dia. Aku mengampuni segala dosa-dosanya. Makanya setan itu paling gak suka kalau manusia memuji Tuhan. Karena kita sebetulnya adalah orang yang bersyukur, berterima kasih sudah ditebus oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengarkan ini penting. Setan gak peduli saudara datang ke gereja. Setan gak peduli kalau gerejanya bagus dan penuh orangnya. Setan gak peduli kalau baju seragamnya untuk Natal bagus. Yang setan peduli adalah jangan sampai manusia menyembah Tuhan. Kalau saudara cuma datang ke gereja dan lihat kiri kanan, setan gak keberatan. Waktu engkau nyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, setan sangat keberatan dan dia berusaha menghambat hal tersebut. Saya juga yakin bahwa melayani Tuhan melalui pujian penyembahan bukan pertunjukan, bukan show, tapi sebuah peperangan rohani. Karena kita menggantikan tugas Lucifer, sehingga kita harus penuh dengan Roh Kudus. Seperti Daud ketika dia memetik kecapi, menyanyikan Mazmur.
iblis undur daripada Saul. Saya percaya kalau kita penuh dengan Roh Kudus, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Dan waktu kita memuji menyembah Tuhan, setan lari. Malaikat hadir di tempat ini. Siapa yang percaya di sini ada malaikat Tuhan? Amin. Kenapa kita percaya ada malaikat Tuhan? Karena Yesus bosnya aja datang. Masa malaikat nggak ada? Kalau presidennya muncul pas pampresnya pasti datang lebih banyak. Saya percaya malam ini di tempat ini Yesus hadir di tengah kita. Malaikat-malaikatnya ada di tengah kita. Dan bersama malaikat di sorga kita menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan kita. Saudara-saudara, boleh saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira yang paling menarik hati Tuhan dalam ibadah, termasuk dalam ibadah Natal malam ini, kira-kira bagian apa? Apa saudara pikir tadi pagi Tuhan Yesus ngomong gini kepada malaikatnya, saya semangat sekali hari ini karena nanti sore akan ada ibadah Natal di GBI Tasikmalaya, diadakan di Asia Plaza. Dan pengkhotbah favorit saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, akan khotbah di sana. Dan saya rindu sekali mendengar khotbah dia. Apa saudara pikir Tuhan akan ngomong begitu? Saya yakin tidak. Bahkan rasanya kalau pendeta khotbah, malaikat yang kadang-kadang geleng-geleng kepala. Khotbahnya gak bagus, tafsirannya salah. Ini gak bener nih, melenceng semuanya. Apa yang paling menarik hati Tuhan? Apa bagian favoritnya Tuhan dalam sebuah ibadah? Penyembahanmu, penyembahan kita kepada Tuhan, itu waktu yang paling dinanti-nantikan oleh Tuhan dalam setiap ibadah. Tuhan gak perlu dengar khotbah kita, kita yang harus dengar suara Tuhan. Tapi waktu kita nyembah, itulah seperti kemenyan yang berbau harum bagi Tuhan. Aku senang dengan hal ini. Hari ini gak ada show di tempat ini. Ibu Sari Simorangkir, saya Rubin Adi Abraham dan siapapun yang lain. Ini bukan pelayan yang memberi pertunjukan, mengentertain saudara. Kalau kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, melakukan apapun, satu-satunya penonton adalah sorga. Satu-satunya penonton adalah Tuhan, para malaikatnya, dan semua yang ada di dalam kerajaan sorga. Saudara setuju hal itu? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Karena itu Tuhan mencari penyembah. Jangan pernah bilang, masih puji-pujian, belum khotbah, filmnya belum main, masih ekstra. Saudara melewatkan bagian terpenting yang paling Tuhan sukai. Karena dia mencari penyembah yang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Nah, saya percaya ini, tingkat pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan tingkat penyembahan kita kepadanya. Semakin kita dalam mengenal Tuhan, penyembahan kita itu makin dalam juga. Itu sebabnya hiduplah dekat dengan Tuhan. Setan itu bisa nyanyi, gak bisa nyembah. Kalau saudara hanya bisa nyanyi, gak bisa nyembah, aduh, agak mirip-mirip setan nih saudara. Setan bisa nyanyi, nyanyinya lebih bagus dari kita, tapi dia tidak bisa nyembah. Karena yang bisa menyembah adalah anak Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang lahir baru. Karena hanya oleh darah Yesus kita masuk ke dalam hadirat Allah dengan membawa korban pujian kepada Tuhan. Saudaraku, kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Peperangan terjadi di mana-mana. Wabah terjadi. Covid sudah lewat, mau datang lagi dia. Menjelang tahun 2024 ini. Karena itu menghadapi situasi yang penuh goncangan, hiduplah dekat dengan Tuhan dan engkau akan tahu Tuhan lebih besar dari semua masalah kita.
Satu kali ada seorang anak kecil melihat ada benda terbang di langit. Dia bilang, "Papa, itu apa?" "Oh, itu pesawat terbang." "Kok kecil amat ya, Papa?" "Gede itu pesawat terbangnya." "Enggak, saya lihat kecil." Bulan depannya si anak itu untuk kali pertama diajak oleh orang tuanya naik pesawat. Dan waktu dia masuk ke pesawat, dia kaget. Karena dia udah lihat puluhan orang, ratusan orang ada di dalam pesawat itu. Dia bilang, "Papa, gede banget pesawatnya." "Bulan lalu kamu bilang kecil pesawatnya. Hari ini kok kamu bilang gede pesawatnya?" "Iya Papa, bulan lalu saya lihat pesawat dari jauh. Hari ini saya melihat pesawat dari dekat." Kalau engkau hubungannya dengan Allah jauh, engkau lihat Allahmu kecil, masalahmu yang besar. Tapi kalau engkau hidup dekat dengan Tuhan, engkau akan lihat, bahkan ngalami Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang besar. Masalahnya kecil, karena Allah lebih hebat dari semua masalah yang kita sedang hadapi. Haleluya. Itu sebabnya mari kita meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga penyembahan kita juga makin dalam. Orang dalam perjanjian lama, kalau ke bait Allah itu datang membawa korban. Berupa kambing domba, menjadi korban bakaran. Tapi yang Tuhan nantikan kalau kita kebaktian sekarang, gak usah bawa kambing domba. Karena Ibrani 13 ayat 15 berkata, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah," yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Persembahan kita adalah pujian, penyembahan bagi Tuhan. Dan kalau Tuhan disembah, Dia hadir. Dan kalau Tuhan hadir, itu akan mengusir ketakutan kita. Dan jiwa kita akan diliputi oleh sukacita. Karena ayat tadi berkata, "Jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadilah seorang penyembah, rajin ibadah Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kalau engkau jarang beribadah, terima kasih saudara sudah datang pada hari Natal ini. Tapi setiap minggu ada ibadah-ibadah yang kita bisa ikuti. Di GBI, Jalan Tentara Pelajar, ada ibadah jam 6:30 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Mari kita datang bersama-sama untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Dampak yang kedua, yang terakhir adalah bukan hanya kemuliaan bagi Allah, tapi damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, mungkin ada yang bilang, "Mana Natal membawa damai sejahtera? Perang masih berlangsung kok. Hamas sama Israel masih perang, Rusia sama Ukraina masih perang." Alkitab berkata damai sejahtera di bumi tidak titik, tapi baru koma, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau nggak berkenan kepada Tuhan, kita nggak bisa ngalami damai sejahtera. Karena Tuhan bisa memberikan damai di luar, tapi lebih penting damai yang ada di dalam. Ketika Yesus naik perahu di Danau Galilea, angin tofan menyerang luar biasa. Orang ketakutan berteriak-teriak. Tapi apa yang dilakukan Yesus di kapal itu? Tidur. Bapa Surgawi bisa meneduhkan gelombang di luar. Tapi Bapa Surgawi lebih senang menenangkan gelombang yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa mengalami damai di tengah badai. Nah, bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera di dalam hati kita? Pertama, jadikan Yesus sebagai juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau saudara malam hari ini merasa bahwa kita adalah orang berdosa,
yang tidak bisa menyelamatkan diri dengan perbuatan baik. Tapi kita mau, kalau kita mati, kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua agama mengajarkan hal yang baik, tapi kita bukan manusia baik-baik. Nafsu kita, amarah kita, sifat dasar kita buruk. Dan kalau kita datang bertobat kepada Tuhan, Tuhan mengampuni segala dosa kita dan memberikan hidup kekal, hidup abadi, hidup selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Saudara, bukalah hatimu agar keselamatan engkau alami. Bulan lalu setelah saya khotbah di gereja kita yang ada di Bandung, saya menyalami jemaat di pintu keluar dan seorang ibu mengajak keluarganya untuk berfoto bersama dengan saya dan istri. Lalu dia bersaksi singkat, saudara. Dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih. Saya sekarang dan keluarga sudah percaya Yesus. Dia seorang ibu Sunda, tidak percaya kepada Tuhan, bukan orang Kristen. Beberapa waktu yang lalu ikut sebuah reuni SMP. Waktu reuni itu ada salah satu temennya yang kemudian dia ketahui jadi pendeta. Dulu masih sama-sama nakal, saudara, lagi SMP, sekarang jadi pendeta. Ditanya, kunaon maneh teh bisa jadi pendeta? Jadi cerita, saudara, bahkan hamba Tuhan ini bersaksi bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ibu ini mulai tertarik kepada berita Injil yang disampaikan. Jaminan keselamatan yang disampaikan. Hatinya mulai rindu untuk mengenal Yesus itu siapa. Waktu dia pulang, dia punya hotel. Pegawainya lumayan banyak. Waktu dia pulang, itu salah satu pegawainya kesurupan. Dan waktu kesurupan, pegawainya itu manggil nama dia. Disebut namanya. Kamu mau jadi Kristen ya? Dia kaget. Kok tahu ya? Padahal gak ada yang tahu, dia sembunyikan di dalam hati. Kok kamu mau jadi Kristen ya? Dia bingung. Wah, ini orang kesurupan meronta-ronta. Pegawai yang lain juga sieun, takut, saudara-saudara. Dia telepon temennya yang pendeta tadi. Ini teh mesti diapain ini? Dia bilang, tenang, usir dalam nama Yesus. Caranya gimana? Kamu tunjuk itu orang yang kesurupan, bilang, dalam nama Yesus setan keluar. Tapi kamu mesti ngomong dengan iman. Oke, katanya. Dia tutup handphonenya, dia lakukan. Dalam nama Yesus setan keluar. Itu setannya keluar, waras orangnya, saudara. Dan dia bingung, dia lihat telunjuknya. Wah, kok sakti ya? Dalam nama Yesus setan keluar. Sejak itu dia mulai lebih terbuka kepada Yesus. Dia telepon anaknya yang besar dan anaknya yang kecil. Dua anak-anaknya marah, satu di luar negeri, satu di Indonesia. Dia marah karena mamanya mau percaya kepada Yesus. Tapi mamanya bilang, dengarkan kisah saya. Dan dia mulai menceritakan pergumulan hidupnya mencari sang kebenaran yang bisa mengisi dahaga jiwanya dan memberikan jaminan keselamatan. Akhirnya anak-anaknya bilang, ya udah terserah mama saja. Akhirnya saudara, dalam 7 bulan terakhir ini, mamanya, anak-anaknya, menantu-menantunya, termasuk 1 orang cucunya yang ketemu di foto sama saya. Dalam 7 bulan, seluruh keluarganya percaya Yesus, dibaptis, diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang menggetarkan hati saya adalah, dia bilang, puji Tuhan, tahun ini 2023 adalah tahun kami sekeluarga bisa merayakan hari Natal. Haleluya, puji Tuhan.
Mungkin bagi kita merayakan Natal setiap tahun adalah sesuatu yang biasa. Tapi bagi keluarga ini adalah perayaan Natal pertama yang kami bisa ikuti. Karena kami yakin kami sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Haleluya, puji Tuhan. Bukalah hatimu saudara untuk menerima Yesus. Yang kedua, jadikan Yesus sebagai Tuhan. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan artinya penguasa tertinggi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengundang Yesus sebagai juru selamat, itu artinya Yesus untuk kepentingan saya. Tapi kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu artinya saya untuk kepentingan Yesus. Tahukah saudara, ada banyak orang mau menerima Yesus sebagai juru selamat yang bisa memberikan polis asuransi tahan kebakaran di api neraka sampai selama-lamanya. Banyak orang mau menerima Yesus sebagai juru rawat yang bisa menyembuhkan kita kalau kita sakit. Karena Yesus Isa Al-Masih adalah nabi yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi bagi saya dia bukan hanya nabi, dia adalah Tuhan. Dan banyak orang mau menerima Yesus sebagai juru berkat yang membuat kantong tipis menjadi kantong tebal. Percaya Yesus, nanti yang miskin jadi kaya raya. Saya mau bilang Yesus lebih dari juru selamat, Yesus lebih dari juru rawat, Yesus lebih dari juru berkat. He is Lord. Dia adalah Tuhan. Dan kepada Tuhan kita harus tunduk. Dia kurios. Tuhan sesembahan kita. Kita adalah dulos, budaknya, hambanya yang mesti taat kepada dia. Kata juru selamat hanya dicatat 37 kali dalam Alkitab. Tapi kata Tuhan dicatat 7.736 kali. Siapa Yesus lebih dari juru selamat? Tuhan untuk kepentingan saya. Tapi kita berkata saya mau hidup bagi Tuhan, taat kepada dia. Boleh saya tanya Bapak Ibu, siapa yang merasa beruntung memiliki Yesus sebagai juru selamat? Boleh angkat tangan siapa yang merasa beruntung? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kita semua tentu untung memiliki Yesus sebagai juru selamat. Tapi pertanyaan yang lebih penting, kira-kira Tuhan Yesus untung gak ya punya anak model saudara? Kita pasti untung, tapi apakah Tuhan diuntungkan karena kita menjadi anaknya? Biar mulai hari ini kita berkata, saya mau hidup menguntungkan Tuhan. Saya bukan hidup untuk cari untung dari Yesus, tapi biar hidupku ku persembahkan kepadamu. Yang terakhir, jadikan Yesus sebagai Kristus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita melihat di sini ada 3 gelar bagi Yesus. Juru selamat, memberikan hidup kekal, Tuhan, penguasa tertinggi dalam hidup kita, dan Kristus. Kristus bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih. Jadi Yesus itu adalah Al-Masih, Mesias, Kristus. Sama artinya yang diurapi. Dan salah satu jabatan yang dibutuhkan pencurahan minyak, pengurapan untuk melantiknya adalah raja. Seperti Daud pernah diurapi oleh minyak oleh nabi namanya Samuel dan diangkat menjadi raja. Tahukah saudara siapa Yesus? Raja di atas segala raja. Dia pernah datang ke dunia tapi ditolak oleh kaum Israel. Dan orang Israel bilang biar darahnya tertanggung atas kami. Makanya orang Yahudi itu paling dibenci di dunia, saudara-saudara. Dan paling banyak dibantai di dunia. Perang dunia kedua, 6 juta orang Yahudi dibantai. Termasuk 1,5 juta anak-anak kecil. Kenapa? Dia adalah negara atau bangsa yang menolak Yesus. Biar darahnya tertanggung atas kami. Tapi Alkitab berkata, satu kali setiap
lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Satu kali orang Yahudi, orang non-Yahudi, termasuk saya dan saudara, dari suku apapun, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Ambon, Manado, Tionghoa, apapun suku kita, kalau kita percaya kepada Yesus adalah Raja, kita akan diselamatkan, kita diberkati oleh Tuhan. Karena kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ingat, saya dan saudara bukan BS, barang sortiran. Kita BP, bangsa pilihan. Bangsa pilihan itu bukan hanya orang Yahudi. Yahudi memang dipilih oleh Tuhan karena Abraham. Dan kalau mereka bertobat di akhir zaman akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi saudara dan saya, apapun sukunya yang percaya kepada Yesus, berkat Abraham akan dicurahkan kepada kita. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk oleh Tuhan. Siapa memberkati engkau akan diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang yang diberkati. Dalam nama Yesus, terimalah berkat. Terima berkat. Mulai tahun ini kita melihat berkat yang luar biasa. Tahun depan berkat kesembuhan terjadi. Berkat mujizat terjadi. Berkat-berkat yang luar biasa. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Karena mulai malam ini engkau sadar kita bukan BS, barang sortiran yang disisakan oleh Tuhan. Kita bangsa pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Yesus akan menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan dia akan menjadi raja dalam kerajaan kekal. Akan ada perang-perang sebelumnya. Bulan yang lalu rasanya saya khotbah di Tasik dengan judul Perang Hamas versus Israel dan Masa Depan Dunia. Kalau nggak salah sudah hampir 1 juta orang melihat video tersebut. Kalau saudara ingin tahu apa yang akan terjadi pada akhir zaman, nanti saudara cari di YouTube ya. Rubin Adi Abraham, Perang Hamas versus Israel. Saudara bisa belajar tentang hal tersebut. Akan ada berbagai perang, tapi akhirnya Yesus yang akan memerintah sebagai raja. Buat kita yang penting jadilah saksinya. Bercerita tentang kebaikan Tuhan, supaya keluargamu, teman-temanmu kenal Yesus. Mengalami damai dengan Tuhan, dan menerima damai dari Tuhan. Damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadilah saksi. Dengan perkataan, dengan kehidupan. Bahkan dengan cara-cara kreatif supaya banyak orang akhirnya mengenal Yesus. Saya mau akhiri dengan ini. Sejak beberapa tahun yang lalu Tuhan menaruh beban di hati saya untuk saya bisa memperkenalkan generasi muda khususnya kepada Injil Kristus. Sayangnya ada banyak generasi muda yang makin lama makin sekuler karena tidak pernah tahu firman Tuhan. Lalu saya berdoa dan kami mulai mewujudkan untuk membangun sebuah tempat, baik gereja maupun theme park yang kita beri nama The Journey, supaya ketika orang masuk ke tempat itu, bisa melihat tempat di mana kisah penciptaan oleh Tuhan dalam 6 hari. Creation and not evolution. Lalu Taman Eden yang indah, kejatuhan manusia ke dalam dosa, penghukuman Tuhan melalui air bah, tapi Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh yang taat kepada Allah. Allah memanggil bapa leluhur Israel, Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak. Lalu kemah sembayang, tabernakel, maket kota Yerusalem, kisah Nabi Yunus. Next. Kemudian juga keadaan-keadaan pada zaman Alkitab. Ada film visualisasi Bible story. Bagaimana Musa misalnya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani melalui semak belukar yang menyala. Ada teknologi 3D, 5D, creation and not evolution. Orang bisa berfoto booth dengan pakaian Mesir dan yang lain-lain. Sesuatu yang instagramable. Dan orang bisa ditunjukkan Alkitab, the whole Bible, waktu mereka masuk ke tempat ini. Kami membeli sebidang tanah, lebih kurang 2 hektar di perumahan Sumarekon, Bandung, di Gede Bage, saudara-saudara, dekat
tidak terlalu jauh dari Masjid Al-Jabar, masjid yang paling besar di Jawa Barat. Dan bulan yang lalu kami melakukan topping off, jadi lantai yang paling atas dari gereja itu sudah selesai. Dan kita mulai akan lakukan finishing hari-hari ini untuk ruangan sementara dulu, bukan main hall-nya. Mudah-mudahan bulan Februari yang akan datang kita sudah bisa mulai ibadah di sini. Dan mulai bulan ini kita juga membangun the journey-nya, museum dan teater kisah Alkitab, di atasnya 5 lantai, diharapkan 9 bulan yang akan datang selesai, dan kemudian kita mulai lakukan untuk interior design dan kisah-kisah Alkitab tersebut. Saya mulai berpikir sebetulnya sekian waktu yang lalu, gimana kisah Alkitab itu bisa ditonton dengan cara yang bagus. Dan Tuhan membuka jalan dengan cara yang tak terduga. Kami bisa dipertemukan dengan pemilik museum Kristen yang memberikan layanan edutainment, education and entertainment di Amerika Serikat. Misalnya Creation Museum yang ada di Amerika Serikat, tempat-tempat ini saya pernah kunjungi semuanya dan kami dipertemukan dengan ownernya. Ark Encounter di Kentucky, ini Bahteranu dibuat dengan ukuran aslinya. Ini tempat besar sekali, kira-kira 120 hektar. Dan dalam 1 tahun diperkirakan 1 juta orang datang. Jadi rupanya setelah Disneyland yang ada di Anaheim, Los Angeles, Amerika Serikat, wahana yang kedua yang paling banyak dikunjungi orang adalah Ark Encounter ini. Tapi ini sangat Kristen, saudara-saudara. Museum of the Bible yang ada di Washington DC, dan Sight and Sound Theater yang ada di Lancaster, di mana ada drama musikal, kisah Esther, kisah Yusuf, kisah Yunus, kisah Nabi Nuh. Dan kalau mereka pertunjukan drama, itu benar-benar gajahnya datang, untanya datang, kudanya datang, dan kita bisa terpesona luar biasa. Saudara-saudara, dan kami mulai melakukan ini di Bandung. Dan setelah ketemu, semua sepakat, setuju untuk mendukung pembangunan the journey yang ada di Bandung sampai itu bisa selesai. Dan mereka berkata, ini pertama di Asia dan kami ingin sesuatu yang world class. Karena kami sudah buat di Amerika Serikat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, sekarang Jakarta, Bandung, kalau ke Padalarang 30 menit. Kalau ke Tegaluar itu cuma 10 menit dari tempat kita, saudara. Tegaluar di Gedebage 46 menit. Cepat sekali, kita juga nggak menduga saudara sekalian. Kok deket banget, Tuhan punya cara. Haleluya. Dan nanti kita akan pasangin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Supaya orang-orang dari mancanegara juga datang menjadikan ini sebagai destinasi wisata yang ada di Bandung. Naik wush, cepet, wush, cuma 46 menit sampai di situ. Ini kereta cepet banget saudara-saudara. Belum sempat naik, sudah turun, saking cepatnya. Jadi nanti orang Jakarta bisa berangkat jam 8 dari Halim, 8.46 sampai di sana, makan dulu lah di Bandung, jam 10 masuk, jam 12 selesai, jam 1 makan lagi, naik kereta, jam 2, jam 3 lah paling lama, sudah sampai di situ. Dan saya juga bersyukur karena jalan tol dari Tasikmalaya juga akan nyambung. Dan sambungannya itu selain Cileunyi di Gedebage dekat ini. Dan saudara tahu kompleks kita itu luar biasa. Kita juga baru sadar nomor 1. Jadi semua orang yang turun lewat jembatan tol itu semua akan lihat gedung ini, The Journey. Dan bentuk kita kan begini, saya udah bilang sama tim kita. Nanti di sini kasih 5D, Yunus ditelan ikan besar, hap, begitu ya. Dan itu seperti ikannya keluar, jadi orang-orang akan lihat, naon eta teh, masuk begitu saudara. Haleluya.
kita lakukan oleh anugerah Tuhan 9 bulan, topping off keempat, 9 bulan yang akan datang. Kalau Tuhan berkenan, topping off lantai 5 dan kita mulai mengerjakan interiornya. Mudah-mudahan 2025 kita sudah bisa membuka tempat ini. 1 menit terakhir ada video klipnya. Bisa tolong media? Construction of the Journey project has finally begun. Nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulai pemancangan perdana pada hari ini. Amin. This complex will house a church, a concert hall, and also the first of its kind interactive Bible museum. We hope that this will be a place where the Bible will come to life and be a gateway for the next generation to experience the Bible, not just by reading, but by seeing and experiencing the Bible coming to life. Indonesia, with its population of over 270 million people, is the most populous Muslim country in the world. Strategically located in Bandung, in West Java, the home of the Sundanese people, the largest unreached people group in the world. The journey will be a new avenue for the gospel to reach the lost. Help support in prayer and come and participate in building the journey together with us. God bless you. Saya percaya Tuhan akan melakukan perkara besar melalui kehidupan kita. Haleluya. Apapun kita harus lakukan supaya berita Injil itu disebarkan. Dan maukah kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan dan Kristus dengan memberitakan kabar baiknya supaya orang-orang mengenal keselamatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Biar kita dipakai menjadi saksinya. Saudara mau dipakai Tuhan? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama.